Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam Bu Husna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sekali baik hari ini. Alhamdulillah. Nah ini Guru mau berbincang-bincang dengan Hana. Kapan hari Hana sudah menyampaikan apa cita-citanya Hana di Golden Future ya. Guru ini mau menegaskan kembali apa yang ingin Hana wujudkan dalam setahun ke depan. Untuk plan paling dekat masuk kuliah jurusan teknik elektro. Masuk kuliah jurusan teknik elektro. Mengapa masuk jurusan teknik elektro itu penting? Karena menurut saya dari pengalaman kakak saya juga yang kakak sepupu saya, dia kan juga teknik elektro dan itu peluang kerjanya cukup luas ya. Peluang kerjanya cukup luas kayak misalnya di PLN ataupun perusahaan swasta lainnya atau BUMN lainnya itu menurut saya sangat luas. Jadi untuk mengembangkan kemampuan saya di bidang analisis itu menurut saya itu cukup baik. Tanda-tanda kalau yang ingin dicapai oleh Hana itu terwujud apa? Tanda-tandanya itu satu dari nilai rapot saya. Saya kan sebelum menentukan jurusan yang saya mau tuh saya lihat potensi saya di nilai rapot dulu. Yang mana yang menurut saya itu oke, berarti yang nilainya tinggi kemampuan saya cukup baik di situ. Rencananya mau ikut lewat jalur apa? SNBP. Pertama SNBP dulu. Tanda-tandanya kalau itu terjadi itu apa setelah proses itu? Maksudnya ini terjadi pemastian saya masuk eligible atau pemastian saya masuk universitas? Masuk di universitas. Sebenarnya tanda-tanda saya bisa lolos universitas itu belum terlalu kelihatan ya. Tapi sekarang saya coba ikut lomba di salah satu universitas ternama. Doakan juga ya Bu itu bagian elektro Supaya menambah ngeboost poin SNBP. nanti ya. Saya sedang mengusahakan itu. Berarti untuk mencapai ke arah terwujudnya plannya tadi itu sudah ada beberapa hal yang dilakukan. Ya. Pertama dengan memperbaiki nilai, kemudian mengikuti lomba-lomba yang relate sama jurusan tadi. Ya. Jika Hana berhasil mewujudkan itu tadi, bisa keterima di jurusan itu tadi, apa yang rasakan? Tentunya karena itu salah satu mimpi saya akan sangat senang sekali. Selain senang karena saya mendapatkan apa yang saya mau, saya juga senang karena itu merupakan salah satu mimpi orang tua saya untuk saya berada di universitas ternama. Hana kemarin sudah memilih karakter diri, nilai karakter diri, ada beberapa nilai karakter diri yang kemarin sudah ditentukan oleh Hana. Nah, dari karakter itu mana yang bisa menjadi penguat untuk terwujudnya tujuan tersebut? Wisdom, kebijaksanaan. Ya, menurut saya itu itu sebuah karakter yang sangat penting karena dalam itu kan kemarin ada beberapa kayak problem solving, terus wisdom dan lain-lainnya. Menurut saya yang terpenting itu adalah wisdom. Kenapa? Karena dalam problem solving kita juga harus bijaksana untuk memecahkan suatu masalah. Yakin ya dengan kebijaksanaan akan membantu terwujudnya dari cita-citanya. Ya, saya apakah Anda tahu kapan pengumumannya yang SNBT itu perkiraan bulan apa? SNBP itu kemarin saya agak lupa ya informasinya, sekitar
tahun 2026 April 2026. Ya sekitar itu. Kalau nggak Februari sampai Oh iya. ataupun maju saya juga agak lupa Bu. Perkiranya antara April atau Mei ya. April atau Mei. Jika dibuat sebuah kalimat panjang misalnya ya, saya pada bulan misalnya Busna, saya pada bulan Desember misalnya yang akan datang, tepatnya pada minggu keempat misalnya, ingin pergi ke umroh misalnya, yang ditandai dengan saya naik pesawat dan nyampe ke Mekah atau Madinah misalnya. Bisa dibuat kalimat seperti itu, dimulai dari saya pada tanggal sekian ingin ini ditandai dengan ini. Untuk jangka waktu terdekat dulu ya. Iya. Saya bulan depan bisa mengerjakan TKA dan nilai hasil TKA-nya itu maksimal karena saya sudah belajar sangat keras. Nah, berarti begini, saya pada bulan November minggu pertama yang akan datang ya, ingin menyelesaikan soal TKA dengan sebaik-baiknya, dengan tanda-tanda saya bisa mengerjakan soal TKA dengan tingkat benar lebih dari berapa persen. Tidak bisa ada. Saya bisa mengerjakan soal TKA dan mendapatkan skor nilai benar di atas 80%. Berarti sekarang kita ini mau lanjut ke TKA atau lanjut ke perguruan tinggi nih? Ke pertanyaan berikutnya. Coba di TKA. TKA ya. Berarti kita spesifik ke rencana 1 bulan ke depan ya. Ya. Coba ceritakan kondisi apa saja yang Hana hadapi saat ini berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kondisi saya sekarang agak gimana Bu, bahasanya itu agak riuh. Harus deg-degan tiap hari, takut ini nggak bisa, terus juga hektik banget karena harus belajar kanan kiri, karena TKA juga langsung door gitu, 3 mapel wajib dan 2 mapel pilihan, harus dipelajari satu-satu, apa yang nggak dipahami masih harus dipelajari satu-satu, yang udah lupa harus diulang lagi dari awal. Itu menurut saya hektik banget sekarang sampai bulan ke depan. Ya. Terus juga lomba saya kan bulan depan juga, Hamin 1 TKA. Ya, itu tambah hektik lagi karena saya juga harus belajar untuk lomba. Karena menurut saya penting, dua-duanya harus dikejar dua-duanya. Ya. Itu hektik. Seru itu. Kalau dibilang serunya menurut saya nggak seru sama sekali, susah. Tadi pagi aja saya nangis gara-gara ini. Takut gimana sih? Takut nggak bisa. Khawatir itu memang setiap orang, Iya. tapi insya Allah peluang-peluang itu selalu ada. Amin ya Allah. Percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil tidak mengkhianati, menjada wajah siapa bersungguh-sungguh akan tercapai. Nah, dari kondisi-kondisi yang Hana sebutkan tadi, hal-hal yang sudah baik dilakukan selama ini itu apa? Hal-hal yang sudah baik dilakukan selama ini Untuk bisa mendukung tercapainya tujuannya. menurut saya hal-hal baik, sebenarnya hal baiknya ini agak gimana gitu, soalnya saya kalau misalnya dapat ulangan jelek itu saya minta remedi,
Nah itu kadang kalau misal masih nggak puas, saya minta boleh nggak bu remedi lagi. Saya nggak apa-apa di jor-joran remedi terus asal saya dapat nilai akhir yang bagus. Itu salah satu upaya. Terus juga untuk mencoba mendapatkan skor tinggi di TKA juga saya juga belajarnya kayak gitu. Meskipun kadang ada malesnya juga, ada mainnya kayak gitu. Ini apa namanya, usaha apa yang perlu diperbaiki? Kan kemarin sudah melakukan usaha-usaha yang perlu ditingkatkan lagi, itu apa saja? Perlu ditingkatkan lagi itu adalah waktu belajarnya menurut saya. Karena menurut saya kemarin tuh saya beneran malas, agak malas gitu orangnya, meskipun udah tahu ada di depan mata itu agak malas. Itu perlu dihilangkan dan ditingkatkan lagi di waktu belajar. Dan waktu tingkat memahami sesuatu juga harus dipahami. Karena di beberapa kasus itu saya pemahamannya beda sama orang lain. Itu yang harus diubah dan ditingkatkan menurut saya. Sumber daya atau peluang apa saja yang Hana miliki saat ini, baik yang ada di dalam dirinya Hana dan lingkungan sekitar yang bisa menunjang dari ketercapaian tujuan tersebut? Peluang saya itu adalah satu, orang tua saya yang membebaskan pilihan saya. Itu menurut saya menjadi lingkungan yang bebas buat saya bisa berekspresi apapun tanpa ada tuntutan. Jadi itu peluang, itu saya jadikan salah satu peluang saya. Itu dari orang tua. Kalau dari dalam diri sendiri? Kalau dari dalam diri sendiri itu peluangnya apa ya Bu? Gimana ya? Potensi diri yang dimiliki misalnya? Potensi saya itu bagian mempelajari hal baru. Menurut saya salah satu peluang. Ada kemauan gitu. Salah satu peluang kan nggak selalu berbentuk fisik gitu. Dan kalau misalnya dari dalam diri saya, contohnya itu adalah peluang untuk mau mengerjakan sesuatu yang baru dan mau belajar. Oke. Salah satu peluang. Dari tadi kita sudah berbicara beberapa hal. Nah sekarang solusi yang bisa dilakukan untuk mendekatkan tercapainya tujuannya tadi, mungkin ada beberapa hal ya. Urutkan dari yang paling prioritas apa saja yang dilakukan. Yang pertama itu menurut saya lebih mendekatkan diri kepada Allah dulu. Terus kedua, memperbanyak latihan soal, memperbanyak waktu belajar juga. Yang ketiga, mengurangi waktu-waktu yang tidak penting dan lebih tahu skala prioritasnya untuk jangka terdekat tuh. Saya juga sudah mencoba nge-schedule seluruh aktivitas saya gitu. Seluruh aktivitas saya jam segini kamu harus ngapain, kamu nggak boleh ngapain. Karena dulu kan saya sebebas itu, bebas untuk main, bebas untuk apa. Sekarang saya mencoba membatasi. Mudah-mudahan bisa mewujudkan apa yang Hana impikan. Amin ya Allah. Dari beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, berdoa kepada Allah ya, terus kemudian membuat schedule ya. Apa langkah-langkah konkret yang bisa dimulai dari paling dekat sekarang misalnya? Paling dekat itu langkah konkret belajar waktu jam kos di kelas. Terdekat, itu salah satu yang terdekat sekarang. Jadi menggunakan waktu sebaik-baiknya ya. Menggunakan waktu sebaik-baiknya. Akan belajar. Kapan hal itu akan dilakukan belajar itu? Tadi sudah disebutkan jam kos. Tentunya kalau jam kos kan terbatas ya. Iya. Tidak mungkin seharian. Iya.
Selain itu kapan lagi? Selain belajar di jam kosong, belajar di apa lagi misalnya? Belajar selain jam kosong juga saya mencoba mencari waktu setelah kayak kira-kira ketika lagi ada kegiatan terus lagi agak santai dikit itu saya coba buka materi, itu salah satunya. Itu sudah saya lakukan dari beberapa bulan yang lalu. Terus juga cari jam-jam yang kosong, kalau misalnya kayak pulang sekolah kan nggak mungkin ya, begitu sudah lelah otak nggak mungkin fresh, terus bisa setelah maghrib malam. Katanya malam ada kegiatan ya? Nggak khusus gitu. Kalau misalnya sampai hari Minggu ini ada kegiatan untuk latihan sertijab, karena sertijabnya juga Senin kan, dan habis itu kan saya udah nggak terikat sama OSIS. Jadi bisa memaksimalkan Ya, untuk belajar. betul. Berarti itu apa namanya peluang yang bisa digunakan Ya. ya untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan selama ini. Betul. Biasanya kalau belajar itu anak paling senang, paling bisa fokus itu di mana? Di tempat yang sepi. Harus sepi ya. Sepi. Nah, itu di rumah, di perpustakaan dan lain sebagainya. Kalau nggak di taman juga kadang tempat sepi. Di sini boleh loh belajar di sini. Iya, tapi panas Bu. Oh, iya. Jika itu tidak dilakukan oleh anak, apa akibat? Pastinya nangis. Karena kalau sudah belajar sesuatu tuh kadang kan belajar kayak contohnya untuk ulangan ya, saya udah mencoba belajar, dan kalau satu hari pun saya nggak lakuin itu menurut saya, lu ngapain sih, orang kegiatannya aja nggak penting, ngapain kamu lakuin, penting belajar daripada itu. Pasti nangis, Menyalahkan diri sendiri, iya, selalu kecewa sama diri sendiri, selalu gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah belajar nilainya jelek, udah. Terus apa istilahnya hukuman lah untuk diri sendiri jika merasa bahwa apa yang sudah saya ingin lakukan kok tidak saya lakukan? Apa punishment untuk diri sendiri? Sebenarnya saya nggak mau menghukum diri saya sendiri, hanya ada penyesalan yang dalam nih dari saya. Itu kan juga ngaruh ke diri, nangis, ngurung diri di kamar seharian gitu. Itu sudah termasuk hukuman dari diri saya sendiri aja sih. Misalnya apa namanya mungkin belajarnya ditambah 2 kali lipat misalnya kan mengganti kemarin yang sudah terbuang sia-sia. Itu kan punishment ya. Punishment itu bisa dengan kemarin udah nggak belajar 1 jam, berarti hari ini waktu belajarnya ditambah 1 jam ya. Kadang kayak gitu Ya. Jadi ada ini ya apa namanya, nah ada punishment berarti ada reward juga kan ya. kalau misalnya anak itu berhasil melakukan yang dicita-citakan tadi, yang diimpikan. Nah, reward untuk diri sendiri itu reward itu udah harus besar ya. Reward itu yang apa namanya, ada inilah untuk diri sendiri itu kira-kira apa? Reward saya biasanya kalau misalnya sudah ngelakuin hal yang terbaik dan dapat hasil yang maksimal itu biasanya jajannya diperbanyak. Jajan apa misalnya? Jajan kayak roti manis-manis, coklat, minuman dan lain-lain. Untuk reward diri sendiri ya. Iya. Kalau pas biasa aja nggak ada reward itu misalnya berapa? Jajannya biasa normal nggak ada reward. Paling lah 10.000. Nah, kalau pas ada pencapaian terus masih reward 100.000 lebih gitu. ya, berarti kan ada ini ya, ada semangat kalau aku berhasil nanti aku dapat bisa ngasih reward untuk diri sendiri. Karena dari support orang tua juga, kalau misalnya saya dapat sesuatu yang bagus, ayah itu biasa ngasih duit, nambahi uang jajan, hadiah lah ya. Iya. Baiklah, jadi
dari apa yang kita perbincangkan dari tadi, boleh Ibu ulang ya. Ana ingin kuliah di Fakultas Teknik, kemudian TKA-nya juga ingin bagus supaya nanti bisa memperbesar kemungkinan peluang diterimanya di Fakultas Teknik itu tadi. Karena itu kan sangat digunakan ya, apalagi untuk eligible-nya juga. Dan usahanya Ana diantaranya menambah belajar, waktu-waktu yang mengurangi waktu bermain, memperbanyak waktu belajar, dan berdoanya juga tadi sudah kata. Dan orang tua juga mendukung terhadap apa yang Ana lakukan. Semoga Ana bisa melakukan langkah-langkah yang tadi sudah direncanakan, dan kalau boleh salah satunya Ibu memberi saran itu, mungkin kita gadget itu dikurangin ya. Karena itu sering bikin orang lupa waktu, maunya cuman buka satu akhirnya kemana-mana, maunya cuman 10 menit akhirnya 1-2 jam 3 jam nggak terasa. Jadi itu harus lebih disiplin. Kalau dulu Bu Husna belajar itu karena waktu itu sudah ada HP juga, jadi kalau udah waktunya belajar itu di mode pesawat. Nah, jadinya tidak ada notif, tidak ada apa-apa yang bikin kita fokusnya terbagi ke situ, jadi fokus buat belajar. Nah, setelah misalnya kita sudah menyelesaikan target belajar selesai, baru kita kasih reward untuk diri sendiri, itu pegang HP lagi, tapi dibatasin waktunya karena kan ada masih harus belajar yang lain lagi. Mungkin salah satunya seperti itu. Terima kasih anak kesampaiannya. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Bisa dengan ini juga sih, apa namanya, sodakoh lagi ya. Sodakoh itu nggak harus banyak kan, bisa 1.000, 2.000 yang sepunyanya lah. Terus apa namanya, doa-doa dari orang-orang yang kita beri sodakoh itu insya Allah salah satunya dijaga. Ya, terima kasih Ana atas Terima kasih waktunya. banyak, Bu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Bu. Terima kasih Ana. Ya Bu.